Perkenalkan, nama saya Natasha Kartini dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 26. Saya akan menceritakan sejarah Gedung Sate. Asal-usul pembangunan gedung. Gedung Sate pertama kali dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Johanna Catherina Kops, putri sulung wali kota Bandung saat itu, yakni Bertus Kops dan Petronella Roelofsen yang mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, J.P. Graaf van Limburg-Stirum. Pembangunan gedung tersebut ditujukan sebagai pusat pemerintahan, di mana saat itu pemerintahan Hindia Belanda menetapkan kota Bandung sebagai ibu kota pemerintahan dan hendak menggantikan Batavia atau Jakarta yang dirasa mulai tercemar. Namun sayang, wacana tersebut tidak jadi terrealisasi karena sempat terjadi krisis ekonomi usai berlangsungnya Perang Dunia Pertama PD1. Selain Gedung Sate, pemerintah Hindia Belanda juga membangun kantor pusat pos, telegraf dan telepon atau PTT, laboratorium, museum geologi, serta kantor dinas tenaga air dan listrik. Proses pembangunan tersebut tuntas seluruhnya pada September 1924. Gedung Sate dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Insinyur J. Gerber dari Jabatan Gedung-Gedung Negara, dibantu oleh sebuah tim yang terdiri dari Kolonel Jenny V.L. Slor dari Jenny Militair, Insinyur A.H. Diru, dan Insinyur J. Hendricks yang mewakili atau DPU sekarang, dan Bof Bedrift, perusahaan bangunan Kota Praja Bandung. Detail dan arsitektur bangunan. Gedung Sate berdiri di atas lahan seluas 27.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 10.000 meter persegi yang terdiri dari 5 lantai, termasuk menara gedung. Sang arsitektur Gedung Sate, yakni Insinyur Gerber, memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema mur Spanyol, sedangkan untuk bangunannya terinspirasi dari arsitektur ala Renaissance Italia dan Prancis. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya Attapura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate dengan 6 buah ornamen sate, atau versi lain menyebutkan jambu air atau melati, yang mana hal tersebut melambangkan jumlah biaya yang digunakan untuk membangun gedung sate, yakni sebesar 6 juta gulden. Ornamen yang terbuat dari batu terletak di atas pintu utama Gedung Sate, sering dikaitkan dengan Candi Borobudur karena bentuknya yang serupa. Peralihan fungsi Gedung Sate dari masa ke masa. Usai selesai dibangun, Gedung Sate yang diberi nama Gouvernement Bedrijven, yang dalam bahasa Belanda berarti pusat pemerintah, pada tahun 1930 diresmikan sebagai kantor jabatan pekerjaan umum dan pengairan pemerintah Hindia Belanda. Sementara selama pendudukan Jepang, Gedung Sate menjadi pusat pemerintahan wilayah Jawa Barat dan kedudukan komandan militer daerah. Lalu saat Indonesia merdeka, gedung kembali digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Hingga pada 1980, gedung dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan Jawa Barat hingga saat ini. Keunikan dan daya tarik Gedung Sate. Salah satu keunikan dan daya tarik dari gedung tersebut adalah tentu saja adanya bangunan berupa tusuk sate dengan ornamen bulat sejumlah 6 buah pada bagian menara. Oleh karena itulah gedung yang dulunya bernama Gouvernement Bedrijven atau Gedung GB tersebut lantas disebut sebagai Gedung Sate. Namun keunikan dan daya tarik Gedung Sate tidak hanya itu saja. Seperti yang telah dijelaskan di awal, sebagai bangunan tua namun Gedung Sate seakan tak lapuk dimakan usia. Hal ini terjadi karena dinding Gedung Sate terbuat dari kepingan batu ukuran besar 1 x 1 x 2 meter yang diambil dari kawasan perbukitan batu di Bandung Timur sekitar Arkamanik dan Gunung Maliayang. Keindahan Gedung Sate semakin lengkap dengan adanya taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Tidak heran bila taman ini diminati oleh masyarakat kota Bandung dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan taman ini sering dijadikan lokasi kegiatan yang bernuansakan kekeluargaan, lokasi syuting video klip musik, baik artis lokal maupun artis nasional, lokasi foto keluarga atau foto diri, bahkan foto pasangan pengantin. Kini Gedung Sate selain menjadi gedung pemerintahan juga telah menjadi
salah satu destinasi wisata favorit dan utama dari Kota Kembang, julukan Kota Bandung keunikan. Sekian cerita sejarah yang saya sampaikan. Terima kasih.